Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Panut, Bu Pipi. Hari ini kita akan mencoba latihan untuk proses coaching terhadap coaching tentang permasalahannya. Namun sebelum kita mulai, kita akan menjelaskan ketiga posisi kita ya. Saya akan sebagai supervisor, Pak Panut sebagai coach, Bu Pipi sebagai coach. Ya. Nah, sebelum kegiatan dilaksanakan, saya ingin menyampaikan dulu bahwa ada beberapa yang harus kita sepakati terkait dengan rubrik penilaiannya. Tentunya sebelum ini Pak Panut kan sudah mengerti kan bahwa ada 3 kompetensi tentang coaching ini, yaitu tentang kemitraan, menggali pertanyaan berbobot, dan keberadaan kita. Nah, itu sudah paham kan Pak Panut ya? Sudah paham. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya ke Pak Panut, dalam kegiatan ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Ya, oke, sebelumnya terima kasih pada pertanyaannya. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan selama proses coaching ini berlangsung, nanti yang pertama adalah tentang bagaimana mendengar aktif, Pak. Yang kedua adalah tentang present atau kehadiran penuh terhadap proses coaching ini. Yang ketiga, nanti mungkin saya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching untuk permasalahan yang dialami. Jadi tiga kompetensi coaching yang ingin digunakan oleh Pak Panut. Nah, kalau secara spesifik kompetensi apa yang dikembangkan oleh Pak Panut? Ya, kalau secara spesifik mungkin nanti saya akan kompetensi untuk hadir penuh Pak dalam proses coaching. Ya kan, yang selanjutnya mungkin memberi pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Nah, untuk supaya kita terkontrol, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini apa Pak Panut? Ya, kalau untuk indikator dari ketercapaian ini adalah nanti bagaimana seorang coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Mungkin seperti itu Pak. Oke, saya cukup wawancara kita Pak Panut. Ya. Silakan Pak Panut lanjutkan dengan proses coachingnya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rudi. Selamat siang Pak Panut, boleh saya minta waktunya Pak? Halo, selamat siang Bu Vivi, silakan boleh Bu. Baik Pak, ada yang perlu saya konsultasikan nih Pak terkait kegiatan saya supervisi tadi dengan pengawas. Sebenarnya ada hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi pada saat supervisi itu pengawas keberatan ketika saya tidak menggunakan buku teks sebagai media pembelajaran, dan itu disampaikan ke kepala sekolah Pak. Jadi saya harus bagaimana ya Pak sebaiknya? Ya, oke, sebelumnya Bu Vivi, kalau boleh saya tahu nih, hambatan yang Bu Vivi alami apa sehingga Bu Vivi pada saat proses pembelajaran tidak menggunakan buku teks itu? Tidak ada hambatan yang spesifik sih Pak, tapi saya berpikir gitu bahwa menggunakan media lain seperti video, kemudian LDKPD yang saya rancang sendiri itu lebih efektif untuk anak-anak dan lebih interaktif. Saya merasa dengan menggunakan itu anak-anak lebih aktif begitu Pak. Oke, kalau boleh saya tahu nih, saya mau tanya ke Vivi, kelebihan dan kekurangannya apa nih kalau dalam pembelajaran tersebut tidak menggunakan buku teks Bu, kalau boleh saya tahu? Kalau tidak menggunakan buku teks itu yang pertama kan kegiatannya jadi eye catching gitu loh Pak, anak-anak jadi tertarik dengan ada video. Kemudian itu kan memfasilitasi juga Pak gaya belajar yang visual, audio visual. Nah di LDKPD-nya itu juga terkait sih Pak. Jadi saya tidak menggunakan buku teks. Di buku teks itu kan monoton ya materinya, kurang menarik bagi anak-anak kalau menurut saya. Karena itu saya menggunakan media pembelajaran yang lain. Oke, jadi selama pembelajaran berlangsung Bu Vivi cara menggunakan buku teks tapi menggunakan media seperti itu tersebut ya, video atau media yang lain. Nah, selain buku teks nih Bu, kan Ibu sudah tidak pakai buku teks. Media pembelajaran apa yang sering atau mungkin Ibu sering lakukan di kelas atau saat melakukan pembelajaran Ibu sering menggunakan media apa? Yang sering itu audio Pak, audio monolog itu, video, kemudian setiap pembelajaran itu pakai LDKPD Pak yang saya rancang sendiri sehingga dia dari awal sampai akhir itu berjalan gitu loh Pak, mengalir gitu prosesnya. Oke, kalau boleh saya tahu nih Bu Vivi, apakah dengan tidak menggunakan buku teks itu dapat menghambat proses atau mengurangi pengetahuan siswa terhadap pembelajaran yang disampaikan sebenarnya? Justru malah menambah Pak, membuat anak-anak lebih kritis
kritis gitu, dan kemudian mereka mendapat sumber dari yang lain kan, tidak hanya di buku teks. Karena itu saya gunakan, tapi ya begitu pengawas meminta untuk menggunakan buku teks aja gitu sebagai media pembelajaran. Oke, kalau boleh saya tahu nih, mungkin nggak ketika di pembelajaran Bu yang selanjutnya Bu tetap melibatkan buku teks sebagai sumber juga? Bisa sih Pak, buku teks itu bisa sih saya gunakan untuk alternatif mereka explore lebih lanjut gitu ya Pak ya. Jadi kalau dalam pembelajaran mungkin saya bisa pakai media-media yang biasa saya lakukan. Nah setelah itu bisa saya gunakan untuk penugasan, untuk dia explore lebih lanjut. Bisa aja sih Pak kalau saya mau masukin. Ya, oke. Bagus tuh Bu, Ibu sudah punya rencana tetap menggunakan buku teks. Oke, setelah ini Bu, langkah apa yang Ibu mau lakukan ketika nanti Ibu mungkin dipanggil kepala sekolah atau menghadap kepala sekolah tentang permasalahan ini? Saya sih pengennya emang bicara dengan kepala sekolah ya Pak, karena saya ingin mengklarifikasi seperti kan jangan ceritanya dari sisi pengawas saja, ada dari sisi saya juga gitu. Dan saya juga pengennya ada waktu untuk saya ketemu dengan pengawas Pak. Jadi kalau tadi kan nggak sempat diskusi tuh Pak, kenapa saya melakukan itu, kenapa saya menggunakan itu, saya pengennya ada diskusi. Jadi saya bisa menjelaskan alasan saya gitu. Dan kemudian ya saya sih bermaksud kalau memang harus menggunakan buku teks, saya bisa memasukkan ke pembelajaran biar lebih bervariasi media pembelajarannya, nanti anak bisa milih mau pakai yang mana. Siap. Oke Bu, itu sudah bagus tuh rencana Bu ke depan. Mau coba klarifikasi ke kepala sekolah, menjelaskan yang mungkin Ibu maksud ya selama kemarin proses supervisi. Nah, kalau boleh saya tahu lagi Bu, setelah ini ya kan, komitmen apa nih yang mungkin akan Ibu lakukan atau Ibu jalan ya, komitmen apa untuk langkah Ibu ini gitu Bu? Mungkin kedepannya rancangan pembelajaran saya itu menggunakan banyak media pembelajaran seperti yang sudah saya lakukan, pakai video, audio, dan buku teks. Mungkin saya akan masukkan ke dalam itu. Nanti saya akan minta aja anak nyamannya menggunakan yang mana. Kalau misalnya mereka nyaman menggunakan buku teks, silakan. Kalau mau pakai video ya boleh. Mungkin seperti itu ya Pak kedepannya, biar lebih bervariasi lagi media pembelajaran. Oke, bagus tuh rencana Bu, saya setuju. Mudah-mudahan ke depan rencana yang Ibu sampaikan tadi terhadap solusi permasalahan Ibu bisa tercapai sesuai harapan ya Bu. Terima kasih banyak loh Pak atas masukannya. Oke Bu, kira-kira ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Kayaknya cukup deh Pak, saya mau menunggu kepala sekolah dulu. Terima kasih banyak ya Pak Oke, untuk masukannya. terima kasih Bu, mari Bu. Ya. Oke, Pak Panut. Pak Panut sudah melakukan coaching dengan coach. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Tadi kan Pak Panut kan menyebutkan indikator. Kira-kira apa yang dilakukan tadi Pak Panut untuk mencapai indikator itu Pak Panut? Ya, selama proses coaching, indikator yang saya masukkan ke dalam tersebut, saya tadi sudah bisa menjadi pendengar yang baik Pak selama proses coaching, atau saya hadir penuh dalam proses coaching. Ada juga saya juga merasa senang karena coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Ya, terima kasih Pak Panut. Ya, berarti sama seperti dengan catatan saya Pak Panut ya. Pak Panut sudah melakukan kompetensi mendengarkan dengan aktif, memberikan pujian ya terhadap ide-ide gagasan dari coach. Terus juga Pak Panut melepas dari asumsi-asumsi, tetapi memang yang disampaikan Pak Panut adalah berdasarkan data-data gitu ya. Dan memang fokus pada hal yang ingin dikembangkan. Nah, selanjutnya Pak Panut, dari hasil kegiatan ini apa kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Panut? Untuk kompetensi saya sendiri Pak, ke depan mungkin saya akan sering berlatih coaching Pak, karena memang kompetensi seperti mendengarkan aktif, present atau kehadiran penuh, dan memberi pertanyaan berbuat kepada coach ini perlu latihan terus Pak. Jadi ke depan mau saya kembangkan terus, mungkin dengan beberapa teman yang mau sharing tentang masalahnya, itu membuat saya semakin kuat Pak untuk coaching ini. Oke, terima kasih Pak Panut. Jadi walaupun sudah melaksanakan ini pengembangan 3 kompetensi, tetapi Pak Panut berharap akan terus latihan supaya memiliki semakin tajam gitu ya dalam kompetensi tersebut. Oke, terima kasih Pak Panut untuk hari ini. Terima kasih Pak Rudi. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Cukup, sebelumnya terima kasih untuk masukan-masukannya Pak Rudi. Oke, jika sudah tidak ada lagi yang dibicarakan, kita akhiri pembicaraan kita yang hari ini. Terima kasih Pak Panut. Ya, terima kasih Pak Rudi. Sama-sama.
Bunyinya gimana nih? Panggil aja orangnya. Ya, tugas sudah Pak. Nanti saya sebagai coach bakal ngirim coachingnya. Iya. Apa tuh permasalahannya? Nggak apa-apa. Bunyinya gimana? Apa ya? Matiin ya. Permasalahannya apa secara Udah. global? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Panut, Bu Pipi. Hari ini kita akan mencoba latihan untuk proses coaching terhadap coaching tentang permasalahannya. Namun sebelum kita mulai, kita akan menjelaskan ketiga posisi kita ya. Saya akan sebagai supervisor, Pak Panut sebagai Coach. Bu Pipi sebagai Saya sebagai coach. ya. Nah, sebelum kegiatan dilaksanakan, saya ingin menyampaikan dulu bahwa ada beberapa yang harus kita sepakati terkait dengan rubrik penilaiannya. Tentunya sebelum ini Pak Panut kan sudah mengerti kan bahwa ada 3 kompetensi tentang coaching ini, yaitu tentang kemitraan, menggali pertanyaan berbobot, dan keberadaan kita. Nah, itu sudah paham kan Pak Panut ya? Sudah paham. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya ke Pak Panut dalam kegiatan ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Ya, oke, sebelumnya terima kasih pada pertanyaannya. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan selama proses coaching ini berlangsung, nanti yang pertama adalah tentang bagaimana mendengar aktif, Pak. Yang kedua adalah tentang present atau kehadiran penuh terhadap proses coaching ini. Yang ketiga nanti mungkin saya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching untuk permasalahan yang dialami. Jadi 3 kompetensi coaching yang ingin digunakan oleh Pak Panut. Nah, kalau secara spesifik, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Panut? Ya, kalau secara spesifik mungkin nanti saya akan kompetensi untuk hadir penuh Pak dalam proses coaching. Ya kan, yang selanjutnya mungkin memberi pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Nah, untuk supaya kita terkontrol, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini apa Pak Panut? Ya, kalau untuk indikator dari ketercapaian ini adalah nanti bagaimana seorang coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Mungkin seperti itu Pak. Oke, saya cukup wawancara kita Pak Panut. Ya. Silakan Pak Panut lanjutkan dengan proses coachingnya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rudi. Selamat siang Pak Panut, boleh saya minta waktunya Pak? Halo, selamat siang Bu Vivi. Silakan, boleh Bu. Baik Pak, ada yang perlu saya konsultasikan nih Pak terkait kegiatan saya supervisi tadi dengan pengawas. Sebenarnya ada hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi pada saat supervisi itu. Pengawas keberatan ketika saya tidak menggunakan buku teks sebagai media pembelajaran, dan itu disampaikan ke kepala sekolah Pak. Jadi saya harus bagaimana ya Pak sebaiknya? Ya, oke, sebelumnya Bu Vivi, kalau boleh saya tahu nih, hambatan yang Bu Vivi alami apa sehingga Bu Vivi pada saat proses pembelajaran tidak menggunakan buku teks itu? Tidak ada hambatan yang spesifik sih Pak, tapi saya berpikir gitu bahwa menggunakan media lain seperti video, kemudian LDKPD yang saya rancang sendiri itu lebih efektif untuk anak-anak dan lebih interaktif. Saya merasa dengan menggunakan itu anak-anak lebih aktif begitu Pak. Oke, kalau boleh saya tahu nih, saya mau tanya ke Vivi, kelebihan dan kekurangannya apa nih kalau dalam pembelajaran tersebut tidak menggunakan buku teks Bu, kalau boleh saya tahu? Kalau tidak menggunakan buku teks itu, yang pertama kan kegiatannya jadi eye catching gitu loh Pak, anak-anak jadi tertarik dengan ada video. Kemudian itu kan memfasilitasi juga Pak gaya belajar yang visual, audiovisual. Nah di LDKPD-nya itu juga terkait sih Pak. Jadi saya tidak menggunakan buku teks. Di buku teks itu kan monoton ya materinya, kurang menarik bagi anak-anak kalau menurut saya. Karena itu saya menggunakan media pembelajaran yang lain. Oke, jadi selama pembelajaran berlangsung Bu Vivi cara menggunakan buku teks tapi menggunakan media seperti itu tersebut, ya, video atau media yang lain. Nah, selain buku teks nih, bukan Ibu tidak pakai buku teks, media pembelajaran apa yang sering atau mungkin Ibu sering lakukan di kelas? Apa saat melakukan pembelajaran Ibu sering menggunakan media apa? Yang sering itu audio Pak, audio monolog gitu, video. Kemudian setiap pembelajaran itu pakai LDKPD Pak yang saya rancang sendiri, sehingga dia dari awal sampai akhir itu berjalan gitu loh Pak, mengalir gitu prosesnya.
Oke, kalau boleh saya tahu nih Bu Vivi, apakah dengan tidak menggunakan buku teks itu dapat menggambar proses atau mengurangi Bu, pengetahuan siswa terhadap pembelajaran yang disampaikan sebenarnya? Justru malah menambah Pak, membuat anak-anak lebih kritis gitu, dan kemudian mereka mendapat sumber dari yang lain kan, tidak hanya di buku teks. Karena itu saya gunakan, tapi ya begitu pengawas meminta untuk menggunakan buku teks aja gitu sebagai media pembelajaran. Oke, kalau boleh saya tahu nih, mungkin nggak ketika di pembelajaran Bu Vivi yang selanjutnya Bu Vivi tetap melibatkan buku teks sebagai sumber juga gitu. Bisa sih Pak, buku teks itu bisa sih saya gunakan untuk alternatif mereka explore lebih lanjut gitu ya Pak ya. Jadi kalau dalam pembelajaran mungkin saya bisa pakai media-media yang biasa saya lakukan. Nah setelah itu bisa saya gunakan untuk penugasan, untuk dia explore lebih lanjut. Bisa aja sih Pak kalau saya mau masukin. Ya, oke. Bagus tuh Bu, Ibu sudah punya rencana tetap menggunakan buku teks. Oke, setelah ini Bu, langkah apa yang Ibu mau lakukan ketika nanti Ibu mungkin dipanggil kepala sekolah atau menghadap kepala sekolah tentang permasalahan ini? Saya sih pengennya emang bicara dengan kepala sekolah ya Pak, karena saya ingin mengklarifikasi seperti kan jangan ceritanya dari sisi pengawas saja, ada dari sisi saya juga gitu. Dan saya juga pengennya ada waktu untuk saya ketemu dengan pengawas Pak. Jadi kalau tadi kan nggak sempat diskusi tuh Pak, kenapa saya melakukan itu, kenapa saya menggunakan itu, saya pengennya ada diskusi. Jadi saya bisa menjelaskan alasan saya gitu. Dan kemudian ya saya sih bermaksud kalau memang harus menggunakan buku teks, saya bisa memasukkan ke pembelajaran biar lebih bervariasi media pembelajarannya, nanti anak bisa milih mau pakai yang mana. Siap. Oke Bu, itu sudah bagus tuh rencana Bu ke depan. Mau coba klarifikasi ke kepala sekolah, menjelaskan yang mungkin Ibu maksud ya selama kemarin proses supervisi. Nah, kalau boleh saya tahu lagi Bu, setelah ini ya kan, komitmen apa nih yang mungkin akan Ibu lakukan atau Ibu jalani? Ya, komitmen apa untuk langkah Ibu ini gitu. Mungkin kedepannya rancangan pembelajaran saya itu menggunakan banyak media pembelajaran seperti yang sudah saya lakukan, pakai video, audio, dan buku teks. Mungkin saya akan masukkan ke dalam itu. Nanti saya akan minta aja anak nyamannya menggunakan yang mana. Kalau misalnya mereka nyaman menggunakan buku teks, silakan. Kalau mau pakai video ya boleh. Mungkin seperti itu ya Pak kedepannya, biar lebih bervariasi lagi media pembelajaran. Oke, bagus tuh rencana Bu, saya setuju. Mudah-mudahan ke depan rencana yang Ibu sampaikan tadi terhadap solusi permasalahan Ibu bisa tercapai sesuai harapan ya Bu. Makasih banyak loh Pak atas masukannya. Oke Bu, kira-kira ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Kayaknya cukup deh Pak. Saya mau menemui kepala sekolah dulu. Terima kasih banyak ya Pak Oke, untuk Bu, masukannya. terima kasih Bu, mari Bu. Ya. Oke, Pak Panut. Pak Panut sudah melakukan coaching dengan coach. Ada beberapa yang saya tanyakan. Tadi kan Pak Panut kan menyebutkan indikator. Kira-kira apa yang dilakukan dari Pak Panut untuk mencapai indikator itu Pak Panut? Ya, selama proses coaching, indikator yang saya masukkan ke dalam tersebut, saya tadi sudah bisa menjadi pendengar yang baik Pak selama proses coaching, atau saya hadir penuh dalam proses coaching. Ada juga saya juga merasa senang karena coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Ya, terima kasih Pak Panut. Ya, berarti sama seperti dengan catatan saya Pak Panut ya. Pak Panut sudah melakukan kompetensi mendengarkan dengan aktif, memberikan pujian ya terhadap ide-ide gagasan dari coach. Terus juga Pak Panut melepas dari asumsi-asumsi, tetapi memang yang disampaikan Pak Panut adalah berdasarkan data-data gitu ya. Dan memang fokus pada hal yang ingin dikembangkan. Nah, selanjutnya Pak Panut, dari hasil kegiatan ini apa kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Panut? Ya. Untuk kompetensi saya sendiri Pak, ke depan mungkin saya akan sering berlatih coaching Pak, karena memang kompetensi seperti mendengarkan aktif, present atau kehadiran penuh, dan memberi pertanyaan berbuat kepada coach ini perlu latihan terus Pak. Jadi ke depan mau saya kembangkan terus, mungkin dengan beberapa teman yang mau sharing tentang masalahnya, itu membuat saya semakin kuat Pak untuk coaching. Oke, terima kasih Pak Panut. Jadi walaupun sudah melaksanakan ini pengembangan 3 kompetensi, tetapi Pak Panut berharap akan terus latihan supaya memiliki semakin tajam gitu ya dalam kompetensi tersebut.
Oke, terima kasih Pak Panut untuk hari ini. Terima kasih Pak Rudi. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Cukup, sebelumnya terima kasih untuk masukan-masukannya Pak Rudi. Oke, jika sudah tidak ada lagi yang dibicarakan, kita akhiri pembicaraan kita yang hari ini. Terima kasih Pak Panut. Ya, terima kasih Pak Rudi. Sama-sama. Bunyinya gimana nih? Panggil aja orangnya. Ya, tugas sudah Pak. Nanti saya sebagai coach bertanya coachingnya Iya. apa tuh permasalahannya, apa Pak? Bunyinya gimana? Apa ya? Matiin ya. Permasalahannya Udah. apa secara Udah.